Saya sudah bersama dengan Nur Asisa Rusdi, Sekretaris Pahlawan Darah Makassar. Saya panggil Mbak atau Ibu nih? Ya. Oh terlalu tua ya, Mbak ya. Oke, apa kabar Mbak Nur Asisa Rusdi? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, wah. Kalau saya hari ini langsung deg-degan gitu. Kenapa? Karena saya lihat titelnya ini Pahlawan Darah Makassar. Nah, gini ya. Ini satu pangkat yang ini ya luar biasa gitu. Baik, kita mau berbincang dulu sembari menunggu nanti kehadiran dari narasumber kita berikutnya Bu Dr. Kusrini. Baik, ini terkait donor darah di tengah pandemi COVID-19. Nah, ya. Nah, bagaimana kira-kira kita awali dengan donor darah itu sendiri ya. Mungkin Nur Asisa sebagai pahlawan mungkin banyak memberikan juga edukasi kepada masyarakat begitu ya. Perannya di sini Pahlawan Darah Makassar ini sebenarnya apa? Dia komunitas relawan pahlawan darah yang bergerak di bagian untuk membantu PMI mencari pendonor. Membantu PMI mencari pendonor. Mencari pendonor. Ini kenapa? Sebenarnya apa yang melatar belakangi? Karena apakah masyarakat memang malas atau takut begitu untuk donor darah atau belum tahu manfaat dari donor darah? Jadi kita kan kebetulan di PMI sendiri juga biasa kehabisan stok darah. Kami dari pahlawan darah membantu untuk mencarikan pendonor para pasien yang membutuhkan. Jadi nanti ada baik itu ada laporan atau mungkin permintaan atau gerak setiap hari. Kita tunggu laporan. Oh, begitu ya. Jadi kalau berarti standby setiap saat. 24 jam. Nah, ini di mana nih? Kalau standby-nya di mana? Kita lewat sosmed. Oh, begitu ya. Penting ada foto dari resi dari PMI, langsung cari pendonor. Begitu. Tapi kalau ada pun masyarakat mungkin yang tahu begitu, Anda sebagai pahlawan mungkin ada relasi atau kenalan yang bisa ini, itu diekspos juga nggak ke masyarakat bahwa suatu saat darurat Anda butuh, hubungi saja yang ini. Ya, betul. Begitu, tetap juga. Jadi artinya dari PMI, kemudian dari masyarakat sendiri yang tahu itu tetap bisa dihubungi ya. Oke, wah luar biasa ini. Gimana sebenarnya untuk menjadi seorang pahlawan donor darah itu? Menjadi seorang pahlawan itu tidak mudah. Yang penting kita ada niat dan sukarela untuk membantu sesama. Kenapa tidak? Ya. Apa yang menggerakkan Anda semua ini? Ada berapa sih sebenarnya? Kalau pahlawan-pahlawan mungkin kalau di Makassar sendiri skopnya? Kalau dari kami pahlawan darah Makassar saya gitu nggak dihitung jumlahnya berapa? Nggak terhitung? Iya. Oh jadi dia bukan dia relawan lepas saja, nggak terdata, hanya terdata di grup aja. Jadi artinya boleh mungkin gimana ya? Misalnya saya nih pengen gabung di Pahlawan Darah Makassar itu gimana? Bisa lewat sosmed kami hubungi pahlawan. Enggak, maksudnya saya dari ngomong-ngomong dulu sama mungkin Mbak Nur Asisa gitu ya. Ini lebih kurangnya seperti ini. Tapi saya ingin memberikan sumbangsi, siap mendonorkan darah kalau ada yang perlu. Nanti langsung diakomodir saja begitu. Nggak perlu diklat begitu, pengenalan jarum suntik gitu. Nggak ada sistem ya. Usia kesehatan nggak diperiksa? Kalau mau donor darah diperiksa. Oh begitu. Donor darah harus sehat. Ya, penting juga sih sebenarnya. Ya, oke. Kemudian kalau kegiatannya ya. Kalau komunitas pahlawan darah Makassar ini sejauh mana kegiatan yang dilakukan untuk memberikan edukasi masyarakat terkait manfaat donor darah? Alhamdulillah kemarin kita waktu bulan 9 3 kali kegiatan sampai 4 kali. September kemarin? Ya. Dalam 1 bulan? Ya. Sudah 3 sampai 4 kali. Berarti tiap pekan begitu ya? Ya, tergantung dari lokasi juga, kita kan mencari lokasi yang mana bisa ditempati kerjasama, kita lakukan donor darah. Lokasinya. Kenapa? Maksudnya ada lokasi memang yang tidak bisa terjangkau atau gimana? Lihat aksesnya dulu atau gimana? Ya, kita lihat dari jumlah pendonornya, karena tiap
setiap turun itu minimal 30 orang baru kita bisa laksanakan donor darah. Ya. Kenapa harus minimal 30? Karena dari PMI Standarnya. standarnya gitu, satu kali turun di lapangan 30. Hmm. 30 per donor. Kemudian apa yang menjadi kendala biasanya setiap kegiatan itu? Kendalanya sih masalah tempat. Masalah tempat. Ya, kita kan harus izin dulu biar di warkop atau di mall atau di lapangan, kita minta izin dulu dari persetujuan dari yang punya lokasi apakah bisa melakukan donor darah atau tidak. Jadi tempatnya pun tidak perlu khusus gitu ya. Yang penting memadai. Ya. Aman untuk melakukan donor darah. Oke. Gimana edukasinya kepada masyarakat saat donor darah, atau memang pahlawan-pahlawan dari Makassar ini juga masuk nih ke misalnya ke sekolah atau apa? Edukasinya seperti apa? Edukasinya lewat sosmed saja. Sosmed saja. Sosmed atau pada saat melakukan donor darah. Biasanya kalau saat donor darah gimana pemberian edukasinya seperti apa? Apalagi kalau saat pandemi ini kita tetap terapkan protokol kesehatan untuk menjaga wajah, menjaga jarak, pakai masker. Edukasinya seperti itu manfaatnya. Bagaimana kalau melakukan donor darah. Iya. Batas usia, persyaratannya. menghadapi pendonor juga kan ada biasa juga yang gitu. Yang takut, kemudian ada juga yang terlalu semangat, tapi kondisinya nggak memungkinkan. Itu biasanya kan ada benturan emosi. Pokoknya saya mau. Baik-baik, mohon maaf, kita nggak bisa donor darah karena mungkin begadang. Ya, itu salah satu edukasi kepada mereka ya. Ya, tentunya itu suka dukanya. Berapa lama sih sebenarnya sudah terjun ini di Pahlawan Darah Makassar, atau terbentuknya dulu deh Pahlawan Makassar ini? Pahlawan Darah Makassar terbentuk 7 Juli 2017. 2017 berarti sudah 3 tahun ini. Sudah 3 kali potong kue nih. Ya. Artinya 3 tahun ini sudah banyak lah yang dilakukan ya. Dan ini akan berjenjang tentunya, akan berlanjut terus. Seterusnya, amin ya. Karena ada regenerasi tentunya ya. Oke. Dan alhamdulillah saya sudah kita sudah bersama ini dengan Ibu Dr. Kusrini ya sudah hadir bergabung di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu Kusrini. Iya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Ibu Kusrini ini Wakil Ketua Bidang Unit Transfusi Darah ya. Oke. Baik, Ibu Kusrini, tadi saya berbincang-bincang dengan Sekretaris Pahlawan Darah Makassar, ini banyak nih tentunya. Nah, terkait tema kita donor darah di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ada yang ingin atau mungkin ada bisa dijelaskan aman kira-kira nggak nih donor darah di masa pandemi seperti ini? Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih atas nama PMI Provinsi Sulawesi Selatan diberi kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, terutama dalam hal penyediaan darah di masa pandemi ini. Salam hormat dari Ketua kami Bapak Adnan, salam hormat buat semua, terutama pahlawan donor darah. Jadi tadi pertanyaannya, apakah aman melakukan donor darah pada masa pandemi? Kita ketahui bersama safe blood supply system atau penyediaan darah yang aman dan berkualitas sebelum masa pandemi dan pada masa pandemi ini sama seluruh dunia. Ya, jadi WHO sudah merekomendasikan persyaratan untuk donor darah itu tidak berubah. Nah, kecuali pada masa pandemi ini ada protokol kesehatan yang tetap kita berlakukan baik kepada pendonor, kepada petugas maupun kepada khalayak yang biasanya ada kegiatan donor darah mobile ini di lapangan itu tetap kita berlakukan. Nah, prinsip kegiatan donor darah baik di masa pandemi atau di luar masa pandemi itu ada 3 aman. Aman bagi petugas, aman bagi pendonor, dan khusus aman bagi pasien yang menerima darah tersebut. Nah, khusus untuk pendonor dan petugas tentunya di masa pandemi ini protokol kesehatan bagi petugas yang turun baik kegiatan donor darah di lapangan atau mobile unit maupun di unit transfusi darah dalam gedung
tetap kita perhatikan norma-norma persyaratan standar yang berlaku di unit transfusi darah. Nah, kita tambah dengan protokol kesehatan tugasnya gitu. Ya tetap kita standarnya pakai alat pelindung diri, gitu. Ada standarnya. APD. Sebelum masa pandemi para petugas tidak menggunakan masker, hanskun, terus pakai kap kepala, terus pakai baju pengaman tetap kita lakukan. Jadi ditambah dengan pakai masker dan mungkin karena jarak antara pendonor dengan afternya atau petugas pengambil darah itu baik mulai dari seleksi donor dari awal itu tadinya kan harus lebih dekat. Tapi di masa pandemi ini kita jarak, social distancing tetap kita berlakukan. Jadi insya Allah baik bagi petugas maupun para pendonor juga insya Allah kita pastikan aman. Gitu. Aman dan nyaman begitu ya. Karena prinsip donor darah dimanapun kita mendonasikan darah itu harus memberikan penghargaan, kenyamanan. Mereka tidak insya Allah datang lagi. Iya. Oke. Jadi perbedaannya hanya itu ya, seperti semua saja cuman pengadaan kondisi aja ya di tengah pandemi ini tentunya saling menjaga gitu ya. Ada protokol-protokol kesehatan yang dilakukan. Nah, saya ke mekanisme nih Bu ya. Mekanisme atau syaratnya donor darah sekarang ini ya. Apakah ada kriteria khusus? Misalnya mungkin ada prosedur harus ada rapid test kah atau memang harus ada PCR atau swab test kah atau gimana? Tidak dilakukan rapid test maupun swab karena kita ketahui bersama orang-orang yang mendonasikan darahnya mereka memastikan diri bahwa mereka sehat gitu. Karena kan kita tahu bahwa efek psikologis terhadap para pendonor itu kalau bukan hanya fisiknya sehat, psikologisnya juga harus sehat. Kalau dia merasa waduh kan kita tahu penderita COVID-19 itu ada yang gejala, ada yang tanpa gejala. Nah, menangkal tanpa gejala ini yang agak susah. Namun para dokter yang melakukan seleksi donor juga tetap mempertanyakan apakah beberapa terakhir ini ada perubahan kondisi kesehatan terhadap calon pendonor. Karena ada orang-orang yang tanpa gejala ini yang harus kita amankan. Untuk rapid sama swab tidak kita lakukan. Namun ada pertanyaan khusus di mana para dokter yang menyeleksi para pendonor ini insya Allah dapat memastikan bahwa ada sesuatu atau ada perubahan yang mengarah kepada penyakit tersebut. Ya, karena memang setahu saya nih dari pengalaman begitu ya. Saya kurang lebih 10 bulan lalu saya sempat selalu berurusan dengan PMI karena butuh darah gitu ya. Ada proses memang sebelum pengambilan darah ada pemeriksaan dan sebagainya. Nah, bila mana di masa pandemi ini mungkin pendonor pengen mendonorkan darahnya tapi memang dia sudah tahu dan kebetulan dia sudah rapid atau sudah swab, mungkin dengan membawa bukti pemeriksaannya bisa gitu. Kalau misalnya kalau kita di unit transfusi darah tidak ada persyaratan nggak untuk perlu, itu, ya. nggak ada. Tapi boleh lah. Tapi kalau mau memastikan juga nggak dilarang gitu, Bang. Ya. Saya udah ini, alhamdulillah gitu ya. Artinya lebih mempercepat proses. Lebih. Saya juga saya tidak bilang juga bahwa biar petugas merasa safety, karena tidak ada persyaratan itu. Ya, tapi kalau mereka membawa ya no problem gitu. Artinya bisa lebih lancar lah. Iya. Lebih fix lah kemudian ya. Kemudian saya mau bertanya ini kalau di masa pandemi ini menurun atau gimana nih Bu? Pendonor di Makassar. Karena kita tahu di awal PSBB kan ada PSBB di Kota Makassar dan ini kita tahu tingkat kunjungan pasien di rumah sakit itu memang menurun drastis ya. Mungkin karena pasien kalau penyakitnya agak sedang-sedang dirawat di rumah lah gitu ya. Jadi kita tidak menafikan bahwa kunjungan ke rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat nginap itu menurun drastis. Jadi ini juga sangat membantu bahwa kebutuhan darah juga berimbas kepada kebutuhan darah juga yang tidak seperti sebelum pandemi gitu. Ya, jadi kalau bisa ditunda nggak usah ke rumah sakit deh. Mungkin yang memang sudah agak berat baru ke rumah sakit. Jadi kebutuhan supply dan demand itu ya bisa seimbang lah gitu. Kalau dibilang stok, alhamdulillah sampai hari ini
unit transfusi darah PMI dan unit transfusi darah yang lainnya yang ada di Sulawesi Selatan juga masih bisa mengcover. Karena kalau stok kita kosong biasanya menggerakkan donor pengganti ya, apalagi ada pahlawan donor darah, remaja-remaja kita, anak-anak kita yang siap untuk melakukan sumbangan darahnya setiap saat. Ya. Baik, kita tahan dulu Bu ya. Saya ada terima telepon dulu nih dari pendengar kita. Kebetulan mengingat topik kita di siang hari ini itu donor darah di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Kita terhubung dengan Kanda Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa RRI. Waduh. Menarik sekali topiknya. Ya. Donor darah di tengah pandemi. Wah. Takut. Wah, kok tahu nih? Iya, karena ini donor darah ini di masa pandemi ini PMI itu punya langkah antisipatif tahu. Oh, begitu. Tunggu dulu, Pak Erik. Mas Erik, Abang Erik. Ya. Apa kabar dulu nih? Alhamdulillah. Oke. Saya bersama Dr. Kusni dari Wakil Ketua Bidang Unit Transfusi Darah, kemudian Nur Asisa Rusdi, Sekretaris Pahlawan Darah Makassar nih. Nah, donor darah di tengah pandemi COVID-19. Kemarin saya buka-buka Instagram Anda, lagi donor darah. Gitu kan? Yang ke-62 kali. Wow. 64. Berarti 2 kantong itu ya? Anda 64. Oh, 64. Waduh, luar biasa. Makanya saya bilang saya harus hubungi ini orang sebagai influencer saya. Boleh saya bilang begitu ya? Oke. Terima kasih banyak. Gimana nih? Saya mau tanya. Jadi begini, saya mungkin pertama saya mau mengapresiasi PMI, maksudnya dengan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Orang mau donor darah sekarang itu ada surat pernyataan, ada form yang kita isi di situ bahwa kita tidak pernah ke daerah pandemi, tidak dalam keadaan sehat begitu. Terus juga dalam masa pandemi ini memang saya itu sudah hampir 3 kali karena saya kan 2 bulan sekali donornya. Oh, rutin ya? Iya rutin, donor biasanya kan 3 bulan, kalau saya 2 bulan katanya karena sudah senior. Oh iya. Begitu ceritanya. Aduh. Jadi begini, memang banyak sekali. Saya juga bertanya kepada banyak orang bahwa kenapa kan menurun stok darah kita di Makassar itu ternyata menurun. Oh, menurun. Cuma saja dari pagi sampai siang itu sampai mau asar itu di PMI itu baru berapa orang yang donor. Ya karena takutnya masyarakat juga memang untuk apalagi namanya mendonorkan darah di saat pandemi ini ya. Iya. Tapi kenapa kalau dengan Mas Erik ini tidak? Saya tidak pernah memang begini. Saya yakin bahwa PMI itu profesional, punya lab yang canggih. Iya. Dan saya merasa bahwa katanya penelitiannya juga darah O itu dia kebal dengan corona bedeng. Oke, nanti saya tanyakan soal itu ya. Ya, jadi begini, saya juga tidak tahu, tapi saya baca beberapa artikel itu dunia bahwa darah O+ itu ternyata dia kebal dengan COVID. Tapi tetap juga saya jaga ini kan, jaga kesehatan, dan saya memang makanan bergizi semua saya makan tiap hari begitu. Artinya tetap menjaga imunitasnya juga ya, ini ya. Betul. Nah itu kalau masalah jumlah donor darah saya sebenarnya yang tercatat ini masa begini, menarik sekali sebenarnya. Saya sudah lama mau ngomong ini juga. Itu masalah orang yang mendonorkan darahnya yang bukan PMI katanya tidak ter-save di data PMI begitu. Yang bukan dilaksanakan oleh PMI. Oh, iya. Nanti jadi catatan ini. Beberapa kali saya punya data itu hilang 10 kali saya berdonor. Di sekira tahun 2010, 2012 sampai 2014 karena saya donor darah itu biasanya itu di tempat-tempat yang ada diskon-diskonnya. Tapi ternyata tidak masuk dalam data PMI karena database-nya. Penyelenggaranya. Oh, iya. Baik, nanti jadi saya banyak juga teman-teman saya yang merasa sudah 10 kali, 15 kali donor, ternyata begitu datang hilang datanya, tidak terdata gitu ya. Tercatat di situ. Oke. Jadi mungkin ini jadi perhatian juga dalam masa di PMI ini, baik itu kota, provinsi atau kabupaten, mengkonekkan datanya dengan siapapun, baik mungkin katanya dari dinas kesehatan provinsi yang laksanakan itu donor darah, tapi tidak konek dengan PMI Kota Makassar dan PMI Sulsel, gitu. Jadi mungkin saya butuh juga jawaban untuk itu, bagaimana
bagaimana ini sinkronnya supaya juga kan orang tidak merasa bahwa tidak sia-sia ini dia donor darah gitu. Ya. Nah, saya begini Mas, selalu itu saya selalu semangat hidup saya. Ini mungkin saya selalu mendoakan saya panjang umur supaya saya bisa terus donor. Begitu. Iya sampai titik darah penghabisan. Saya begitu. Aduh, udah habis-habis kayaknya kalau darahnya Mas Erik nih. Kalau saya memang begitu karena kan ukuran XL juga kan kantongnya kan jadi larinya ke situ. Seperti itu, iya. Jadi baik sebelum pandemi maupun di tengah pandemi ini Anda rutin begitu ya? Ya, apa manfaatnya yang Anda rasakan nih, rajin berdonor darah? Khusus manfaat. Kemarin itu saya donor darah, hari ini saya seperti belut, lincah sekali saya punya. Begitu saya ya? punya badan ini, terus mata saya ini seperti berapa watt begitu. Saya rasakan itu. Kalau sudah donor dan saya lebih cepat bangunnya. Tadi saya bangun ini 2:30. Oh, dan merasa fit gitu ya? Iya, alhamdulillah. Karena kan katanya itu mengganti darah baru kan, darah baru. Terus juga memang ya niatnya sih saya pertama kali donor darah itu, dokter itu saya SMP. Karena SMP kan sudah bongsor badan saya, jadi sudah layak di timbangan itu untuk donor. Awal itu, saya begini, bos, kalau misalnya mau donor itu saya loyo pasti. Kenapa ini loyo? Kenapa saya ini? Ya mungkin sugestinya begitu ya. Saya pikir, ternyata begitu saya cek, sudah waktunya donor darah. Dan alhamdulillah ini catatannya, saya sudah 4 kali Ramadan ini selalu donor darah di hari pertama bulan Ramadan. Insyaallah. Itu selalu saya niatkan itu dan saya jagai memang itu jadwalnya. Jadi misalnya 1 minggu lagi Ramadan, saya tidak mau donor darah dulu, padahal sudah jatuh tempo. Saya maunya awal sama Ramadan. Iya, dan itu begini, Mas dan narasumber yang di studio. Selalu orang bilang begini, bisa kau donor darah bulan Ramadan? Bisa, karena itu dikeluarkan, bukan dimasukkan. Iya. Tapi saya donor darah jam 5, mau buka puasa toh. Karena kita tahu kalau misalnya juga banyak pengeluaran begitu ya 10 cc, pasti kan dia akan berefek ya kalau orang tidak biasa kan. Iya, jelas merasakan manfaatnya gitu ya, luar biasa tentunya manfaatnya. Alhamdulillah. Dan saya berharap juga teman-teman pendengar RRI juga bisa berdonor darah lah, karena bagaimanapun donor darah itu sehat dan donor darah itu membantu orang. Bayangkan, saya pertama kali donor darah itu karena sepupu saya itu gawat. Dia gawat. Biasanya orang memang terdorong seperti itu ya. Saat pengen membantu keluarga dan sebagainya. Iya, makanya kemarin itu Mas, waktu saya terima piagam saya dari Ketua PMI Sulsel Bapak Adnan itu, saya kaget juga sih, saya sudah sampai pada titik ini ya. Padahal itu saya cuma main-main sebenarnya itu. Main-main, ya udah balikin aja piagamnya kalau begitu. Oh jangan dong, karena sampai kita bisa mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden. Amin. Makanya Pak Dokter Rusni yang di studio dan narasumber Mbak. Ibu dokter. Dipercepat pergi ke Istana Negara. Amin. Oke, nanti ditanyain. Nama saya Erik Alamsyah, Pak. Oke. Baik. Terima kasih nih sudah bergabung ini Kanda Erik. Mudah-mudahan ini niatnya, ibadahnya lancar, menjadi influencer juga, menjadi pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi kepada pendengar dan masyarakat. Jangan pernah takut donor darah. Jangan takut gitu ya. Oke deh. Jarumnya ini dan satu lagi Mas, saya juga pendonor darah aperesis. Aperesis itu benar-benar donor darah yang menurut saya itu membantu untuk orang penderita leukemia, kanker, segala macam kan, karena hanya trombosit aja yang diambil Mas. Jadi paling tidak donor darah itu sehat dan membantu orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya Mas Erik. Mohon mengganggu nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini Erik Alamsyah. Ini beliau kemarin saya ini kontak. Nah, kebetulan nih. Ada donor darah di tengah pandemi, aman-aman saja dengan prosedur mungkin tadi sudah dijelaskan juga tadi, memang terbukti ada prosedurnya, mengisi form dan sebagainya gitu ya. Saya ke Ibu Dr. Kusrini lagi nih. Nah, apa yang bisa Anda tangkap dengan pembicaraan kita? Mungkin ini langsung nih sebagai Ketua Bidang Unit Transfusi Darah nih. Ada tentunya input juga dari Mas Erik nih soal pendonor nih di tengah pandemik. Oke, aman ya, berarti sudah dijelaskan sejalan dengan apa yang dijelaskan juga Ibu gitu ya. Kemudian
Nah ini soal tadi datanya nih, gimana nih Bu? Ada mungkin bisa ditanggapi? Ya, baik. Terima kasih Pak Erik. Selamat ya. Semoga sehat selalu dengan mendonasikan darah. Manfaat donor darah itu memang banyak sekali ya. Mengganti sel darah merah yang kalau orang-orang tidak pernah mendonasikan darahnya menunggu 3 bulan sel darah merahnya lisis atau hancur keluar dari dalam tubuh, baru penggantian diproduksi lagi sel darah merah. Tapi kalau dengan donor darah minggu kedua sudah diproduksi penggantiannya, sehingga orang-orang merasa lebih fresh gitu. Benar tadi yang Pak Erik rasakan sudah 64 kali, luar biasa. Kemudian mengenai data para pendonor darah, di dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang pendonor darah disebutkan bahwa dimanapun orang mendonasikan darahnya, kita ketahui di seluruh dunia unit transfusi darah itu selain di bawah organisasi non-government PMI juga ada di bawah pemerintah, yaitu baik di bawah rumah sakit, unit transfusi darah rumah sakit. Kalau di Sulawesi Selatan kita ada unit transfusi darah merupakan UPTD Dinas Kesehatan. Jadi kita di Kota Makassar ini ada 3 unit transfusi darah, 1 PMI Kota Makassar, 1 PMI Provinsi di Lantodeng Pasewang, 1 di unit transfusi darah UPTD. Nah, di dalam Permenkes seperti yang saya sebutkan tadi disebutkan bahwa dimanapun orang mendonasikan darahnya seharusnya tercatat dan terhitung untuk kita kompilasi nanti. Inilah tugas kami sebagai pengurus PMI di bidang pelayanan darah. Ini akan membuat IT. Insya Allah sebenarnya kita di tahun 2020 Pak, tapi karena ada kondisi pandemi seperti ini, kemarin juga ada kunjungan dari PMI pusat, itu kita mau membuat IT yang nantinya akan connect ke seluruh UTD yang ada di Sulawesi Selatan. Baik UTD PMI, kita tahu UTD PMI di Sulawesi Selatan itu ada 6 unit selain yang di Kota Makassar. UTD rumah sakit ada 13 unit plus UTD Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kita mau semua data itu link. Jadi dimanapun mereka mendonasikan darah itu tercatat dan kita datanya kita kumpulkan di provinsi, baik kami pengurus PMI maupun di Dinas Kesehatan tentunya, untuk kita kirimkan baik ke Kementerian Kesehatan maupun ke pengurus PMI pusat, sehingga para pendonor kita tetap termotivasi dan diberikan reward bagi sumbangan darah yang telah diberikan ya. Jadi memang ini menjadi keluhan di seluruh Indonesia, seluruh Indonesia bahkan karena ya, unit transfusi darah yang selain PMI bukan hanya di Sulawesi Selatan, ada di daerah Jawa juga ada lebih banyak UTD rumah sakit, di Jakarta juga ada UTD rumah sakit. Jadi ini yang memang masukan-masukan dari saudara-saudara kita yang sudah mendonasikan darahnya itu mengharapkan seluruhnya. Seharusnya sih di dalam peraturan tuh sudah ada ya. Ini yang akan kita tangkap untuk kita nantinya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan tentang data tersebut. Insya Allah mohon doanya semoga kita mendapatkan dana untuk membuat IT tersebut. Ya. Jadi akan segera gitu dirampungkan ya. Insya Allah. Ya karena dari Mas Erik dan juga mungkin banyak ya teman-teman lainnya katanya yang sering mendonorkan ini belum terdata dengan baik begitu linknya. Data juga sering Begitu. Aduh, ini sekalian ini kebongkar. Nah ini berarti kami disupport lagi untuk segera mengimplementasikan rencana IT tersebut. Oke. Baik. Kemudian tadi ya dikatakan aman dilaksanakan, ini tadi sudah dijelaskan juga pertanyaan dari Mas Erik bagaimana. Nah ini ke Ibu lagi, bagaimana ini ya kekhawatiran begitu ya. Tadi kekhawatiran di masyarakat begitu ya, donor darah di masa pandemi ini mungkin sudah dijelaskan juga tadi dengan protokol kesehatan tentunya diberlakukan dan juga ada fase-fase pengisian form dan sebagainya, itu nanti akan dikoreksi lebih dahulu ya, itu yang lebih penting ke situ. Nah, bagaimana sebenarnya aturan atau jadwal berkala donor darah itu? Kalau Mas Erik tadi mengatakan dia 2 bulan, tapi Ibu tadi mengatakan 3 bulan gitu harusnya. Yang gimana nih? Hasil pemeriksaan atau? Ya, jadi persyaratan interval pengambilan darah itu kalau pada wanita itu sebaiknya
10 sampai 12 minggu karena kita tahu wanita kan ada darah menstruasi. Kalau bapak-bapak ya 8 sampai 10 minggu boleh lah Pak ya. Apalagi Pak Erik kan sudah rutin, sudah 60 sekian kali. Nah tadi saya juga menyimak beliau itu mendonasikan darahnya pada umur SMP. SMP kan kita tahu masih di bawah 17 tahun. Persyaratan donasi darah yang pertama kan 17 tahun. Ya mungkin saking semangatnya sampai mungkin di SMP-nya 17 tahun Bu ya. Mungkin ya. Ya semoga pada saat Pak Erik kelas 3 SMP atau udah tamat SMP 17 tahun masuk SMA gitu. Jadi interval pengambilan darah wajib kita patuhi. Jadi persyaratan donor itu banyak sekali Pak, mulai dari umur, berat badan, interval, kemudian kondisi-kondisi yang lainnya kita screeningnya, seleksinya itu sangat ketat sehingga kita memastikan orang-orang yang mendonasikan darahnya itu tetap aman, kalau bisa jauh lebih sehat gitu, insya Allah. Ya. Nah, saya ke pahlawan darah nih. Ya, 2 bulan tadi kegiatannya sudah ya, selama 1 bulan kemarin sudah 3-4 kali. Ya. Antusiasme masyarakat untuk melihat 1 bulan kemarin deh, jangan jauh-jauh lah. Yang itu kan sudah di tengah pandemi ini, berarti 3-4 kali kegiatan. Animonya masyarakat ini perlu gimana nih? Tanpa disuruh pun datang atau gimana? Saat ini di tengah pandemi agak menurun sih. Menurun? Ya menurun, karena was-wasnya juga orang tetap masih selalu ada. Was-wasnya. Aman tidak donor darah. Tapi kami selalu motivasi bilang, insya Allah PMI pasti amankan untuk melakukan donor darah. Aman gitu ya. Aman. Jadi untuk Anda semua tak perlu takut pengen mendonorkan darah juga kan, kalau nggak salah Ibu, kalau ini ada juga yang di mall ya? Iya. Itu masih berfungsi nggak? Masih. Jadi ada gerai-gerai mall namanya di Mall Mari. Ya. Jadi itu masih berfungsi. Masih berfungsi. Itu dari unit transisi darah PMI Kota Makassar. Kota Makassar. Gitu. Dan di situ selalu standby gitu ya. Iya, selalu standby. Dan juga langsung bisa di tempat itu langsung ini. Jadi kebetulan ngantar keluarga atau apa biasanya malas ya mungkin. Lihat cukup waktunya maksudnya donor gitu. Nah, itu salah satu strategi gitu ya. Salah satu strategi jemput bola. Nah, kalau yang menjadi PR lagi nih mungkin kalau kayak Mas Erik sudah pengalaman. Kemarin saya juga punya partner kerja udah pensiun. Itu beliau udah berhenti, udah dapat PIN emas. Sudah nggak boleh gitu ya. Udah 60 padahal dia selalu masih mau aktif, nggak boleh lagi katanya, nggak boleh. Akhirnya beliau sudah pensiun. Ini yang generasi muda nih gimana nih? Generasi muda masih apa yang digelontorkan selain di medsos begitu? Apakah mungkin ada diskusi-diskusi yang dibuat oleh pahlawan darah atau masuk ke segmen-segmen mungkin membuat sebuah kita biasa event yang mendorong yang muda-muda ini bisa menjadi untuk penerus tetap, penerus donor darah. Kita tiap bulan selalu yakin harus adakan event supaya memotivasi generasi muda supaya dia melakukan donor darah. Jadi tiap bulan kita harus adakan event di mana. Seperti apa itu eventnya? Donor darah. Event donor darah aja langsung. Atau talk show biasa. Talk show. Iya, talk show tentang membahas tentang apa manfaat donor darah itu sendiri. Iya, ini khususnya pada generasi muda kan. Betul. Biasanya kan cuek, nggak mau tahu gitu. Nanti ada kejadian seperti tadi misalnya ada keluarga, ada apa yang butuh gitu. Itu baru. Saya pernah pengalaman waktu ibu saya juga butuh darah, itu sepupu saya rupanya seumur hidup itu belum pernah donor darah dan modal nekat baru tahu golongan darahnya juga hari itu langsung dieksekusi di Kandia sana. Nah, kalau seperti ini mungkin yang saya tahu nih, selain pahlawan darah ini bergeraknya mungkin di mana saja, anytime karena memang terhubung dengan media sosial dan sebagainya. Ini yang saya tahu juga ini ada beberapa kelompok-kelompok pahlawan darah yang berbasis di masjid gitu ya, kayak mungkin ada di Al-Markas mungkin. Karena saya dapat juga kabar gitu, yang mereka mendonasikan setiap Jumat. Gitu. Apa ada kerjasama dengan pahlawan darah atau PMI gimana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kami selalu kerjasama dengan
PMI Kota Makassar. Oh gitu ya. Iya. Jadi katanya setiap Jumat itu mereka mengumpulkan siapa yang mau berdonasi langsung ke PMI Kota Makassar itu. Yang kerjasama berarti ada ya sama kami juga. Nah itu salah satunya gerakan-gerakan yang merangkul yang muda-muda begitu ya. Apalagi di masjid, di mana tempat ibadah, tempat umum pun seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu ada di mall. Nah, saya undang ini pendengar yang ingin bergabung, mungkin Anda ingin tahu lebih banyak lagi atau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan nih, belum pernah donor darah begitu, apalagi di tengah pandemi ini semakin takut begitu ya. Silahkan gabung sekarang di 3621853 0411 kode wilayahnya bagi Anda yang ada di luar Makassar. Anda juga bisa gunakan WhatsApp atau SMS kami. Silakan di 081141002222. Saya masih bersama Wakil Ketua Bidang Unit Transfusi Darah Dr. Kusrini Apasindringi MM dan juga dari Nur Aziza Rusdi Sekretaris Pahlawan Darah Makassar. Baik, kalau di siapa nih yang bisa jelaskan kira-kira? Mungkin dari Nur Aziza dulu nih. Apa ada golongan darah? Ini bisa dijelaskan nggak nih? Golongan darah yang bisa dan tidak bisa didonorkan? Semuanya sih bisa. Semuanya tapi bisa. Memang ada resus tertentunya kalau kita mau lakukan donor darah atau membantu sesuai dengan resusnya apakah negatif atau positif sekarang. Jadi tidak bisa bilang kan dulu bisa menerima kemana? Kemana saja. Sekarang sesuai resusnya. Sesuai resusnya. Ya, resus ini juga yang banyak belum tahu berarti ya, mungkin masyarakat kita. Mungkin ada yang bisa dijelaskan ini, Bu. Baik. Kenapa sampai sebegitu? Saya juga pernah saya baru tahu juga waktu saya berurusan dengan PMI, ibu saya butuh A+, AB+ gitu. Sebenarnya banyak yang AB nggak bisa, yang ini katanya harus sama. Gitu. Kenapa ini? Apa memang perbedaan sekarang dengan dulu? Jadi baik, ini kesempatan yang bagus sekali untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa ilmu kedokteran zaman saya masih di Fakultas Kedokteran itu bahwa donor darah seperti yang disebutkan Adinda tadi, golongan darah O adalah donor darah universal, bisa kepada seluruh pasien golongan darah apa saja, dan ada juga pasien resipien universal bisa menerima golongan darah apa saja. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran ternyata didapatkan reaksi transfusi darah pada saat golongan darah O misalnya masuk ke golongan darah yang tidak sama begitu, apalagi yang resus positif ke resus negatif itu bisa terjadi incompatible atau ketidakcocokan, bisa terjadi penggumpalan darah, reaksi transfusi sampai terjadi kematian, sehingga WHO mengeluarkan standar bahwa golongan darah harus sama. Kalau pasiennya O harus dapat O resus positif harus ketemu dengan resus O dengan resus positif. Tidak boleh, dulu kan resipien universal itu golongan darah AB, bisa menerima seluruh golongan darah. Saat ini standarnya golongan darah sama itu pun harus di cross matching atau uji silang serasi antara darah donor dengan darah pasien, karena bisa saja golongan darah yang sama O sama O, resus positif sama dengan resus positif, darah donor dengan darah pasien sama golongan darah maupun resisnya, bisa terjadi incompatible, ketidakcocokan. Nah, ini tugas dari PMI melakukan kegiatan namanya uji silang serasi atau mencocokkan golongan darah reaksi antigen antibody. Apakah cocok antigen antibody yang ada dalam darah donor dapat diterima dengan darah pasien. Jadi proses darah aman dan berkualitas itu memang mulai dari screening darah, screening donor sampai kepada darah itu diterima oleh pasien, memang kita sangat ketat untuk hal tersebut. Nah, di kesempatan ini juga tadi disampaikan, mungkin saya juga menggunakan kesempatan yang sangat berharga ini bagi para pendonor, berbahagialah yang memenuhi syarat. Saya kadang mau donor tekanan darah tinggi, jadi tidak bisa. HB-nya rendah biasa. HB rendah, ibu-ibu tuh akan susah. Biasanya berkumpul 50 yang memenuhi syarat 30. Karena baru-baru haid, kemudian ibu-ibu kan banyak yang diet gitu. Iya, diet, kemudian yang menjaga tubuh sehingga HB-nya rendah. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan berbahagialah orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk donor, karena saya kutip di dalam Al-Quran surah Al-Maidah disebutkan bismillahirrahmanirrahim, fa ahyainaha fa ka'annama ahyanna jami'an. Barang siapa yang menolong satu orang hamba Allah
seolah-olah menolong seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Bukankah orang-orang yang membutuhkan darah, misalnya HB-nya 3, terutama pada ibu-ibu hamil kita, rencana seksio oleh dokter, HB-nya di bawah 7, dokter pasti tidak akan operasi, tidak akan berani. Jadi tiba-tiba ada pendonor yang menyumbangkan darahnya dan menyelamatkan si ibu dan anak. Insya Allah anak yang kita selamatkan, misalnya nantinya dia penghafal Al-Quran atau berbuat kebajikan, insya Allah itu akan mengalir sebagai amal jariah kepada, karena darahnya mengalir. Itu yang bisa saya sosialisasi di kesempatan ini. Kesempatan Pak, belum tentu ada lagi kesempatan seperti ini. Jadi berbahagialah orang-orang, kita memberikan sesuatu yang hidup, karena WHO sudah merekomendasikan bahwa mendonasikan darah itu sama dengan memindahkan organ tubuh kita. Jadi dia hidup, viable, dan tetap akan hidup pindah ke tubuh pasien sampai dia meninggal berpulang pada Allah. Jadi kalau yang menerima darah berbuat kebajikan, ada organ tubuh pendonor di dalam darah orang tersebut. Insya Allah menjadi amal jariah. Seperti itu, luar biasa para pendonor. Ya. Artinya setetes darah yang kita sumbangkan juga itu jadi amal ibadah kita. Membawa kemudian manfaat untuk dia kita. juga keluar menjadi faedah juga bagi tubuh untuk berproduksi lagi darah yang baru, memberikan kesehatan begitu ya. Waduh, apalagi rutin dan terusnya sehat. Betul. Alhamdulillah. Dan itu saya melihat sekeliling saya memang rata-rata yang sudah dapat penghargaan itu sehat terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Dibanding orang yang takut jarum sama sekali. Nah, itu mungkin yang menjadi masalah besar sekarang. Sakitnya enggak seberat. Lebih sakitnya kalau sakit hati gitu ya dibanding itu jarumnya. Iya benar. Tapi tidak laki, tidak perempuan, memang semuanya kalau memang parno sama jarum itu nggak akan. Kalau bilang apalagi yang mungkin lihat darah gitu. Tapi ada saat nanti di mana Anda dapat posisi itu, ingin membantu dan harus melalui sistem itu, nah harus ada hadapi. Kalau sudah mencoba satu kali pasti tuh pengen mau terus. Alhamdulillah, pasti gitu ya. Dan mungkin di sesi ini ada dari Nur Aziza, mungkin ada yang ingin disampaikan atas nama mungkin pahlawan darah Makassar ini kepada seluruh relawan-relawan mungkin yang ingin digait, yang ingin bergabung sebagai pahlawan darah Makassar untuk melanjutkan lagi tadi itu tongkat estafet. Siapa tahu nanti juga Nur Aziza sudah pengen pensiun begitu. Masih jauh kayaknya. Masih jauh. Masih muda. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di Pahlawan Darah Makassar, bisa hubungi di sosial media kami Pahlawan Darah Makassar yang ingin menjadi relawan sukarela membantu sesama masyarakat yang membutuhkan donor darah. Insya Allah yang balas niat baiknya. Amin. Oke, kalau dari Ibu dokter sendiri gimana, Ibu Kusrini? Mungkin ada yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini sebelum kita menutup kebersamaan kita. Mungkin ada yang pesan yang ingin disampaikan dari Palang Merah Indonesia kepada seluruh pendengar terkait donor darah di tengah pandemi ini, dan juga mungkin ada pesan-pesan lainnya yang ingin disampaikan langsung. Silakan Ibu. Baik Pak. Yang pertama mungkin tadi sudah Adinda sudah menyampaikan, silakan bergabung di Pahlawan Donor Darah. Nah, di kesempatan ini juga kami membagikan nomor hotline PMI Sulawesi Selatan, yaitu di 0823 4461 4416. Boleh WhatsApp, telepon atau SMS bila membutuhkan darah. Kami siap untuk membantu bila mana stok kami kosong. Apalagi di masa pandemi ini, tadi di awal saya sudah menyampaikan para pendonor atau masyarakat yang belum mendonasikan darah selama ini, ayo jangan khawatir, karena protokol kesehatan tetap kita berlakukan di masa pandemi ini, karena di masa pandemi ini penyakit tetap berjalan gitu. Orang-orang yang membutuhkan darah juga tetap butuh gitu. Nah, kalau bukan kita, karena sampai hari ini Allah belum membukakan ilmu kepada hamba-hambanya sumber donor darah itu selain dari manusia. Inilah ladang pahala yang Allah bukakan, sehingga sampai hari ini belum ada ilmu pengetahuan, hijabnya belum terbuka untuk sumber donor darahnya selain dari manusia. Olehnya itu, tanpa kita semua para pendonor, saudara-saudara kita yang membutuhkan darah di rumah sakit itu tidak akan tertolong. Jadi menyumbangkan darah itu melebihi sumbangan harta benda yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Nah, bila mana seorang pasien sudah diresepkan darah oleh dokter, itu adalah alternatif terakhir. Jadi
sangat mulia perbuatan mendonasikan darah ini. Hanya Allah, tadi disampaikan oleh Adinda bahwa hanya Allah yang bisa membalas karena organ tubuh kita yang mengalir di dalam tubuh seorang pendonor. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Teman-teman di unit transfusi darah baik di PMI Sulsel, Kota Makassar maupun di UTD Dinas tetap berupaya tiap hari turun ke lapangan, Pak. Jadi donasinya di Kabupaten Goa PMI Sulsel itu sampai di kecamatan, di kelurahan itu mendonasikan darahnya. Kemudian juga UTD Dinas kemarin hari ulang tahun di Bayangkara juga di Kodam donor darah. PMI Kota Makassar juga tiap hari keliling mencari donor darah. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang baik pahlawan donor darah maupun saudara-saudara kita yang mendonasikan darah dan teman-teman yang di unit transfusi darah tetap diberi kesehatan, terhindar dari COVID-19 dan diberi imunitas tubuh yang tinggi sehingga bisa mencegah dan dapat melaksanakan tugas masing-masing. Mudah-mudahan cepat berlalu COVID-19. Amin ya Rabbal alamin. Ya, walaupun juga COVID tidak tetap Iya. membuat kita semangat Iya. untuk berdonor gitu ya. Iya. Baik. Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang bahagia ini bagi saya untuk bersama narasumber kita ini terkait talkshow kita bersama PMI Sulawesi Selatan. Pendengar, donor darah di tengah pandemi COVID-19 tidak perlu Anda takut ya. Datang saja, tentunya nanti ada penanganan yang memang juga safety untuk sama-sama, di mana kita sama-sama membantu juga ini dengan setetes darah tentunya yang Anda donorkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan itu sangat berharga sekali. Baik, terima kasih untuk waktunya Dr. Kusrini Pasendringi MM, Wakil Ketua Bidang Unit Transfusi Darah PMI Sulawesi Selatan, kemudian Nur Aziz Rusdi, Sekretaris Pahlawan Darah Makassar. Mudah-mudahan di sesi berikutnya atau lain waktu kita bisa berbincang lagi lebih panjang karena waktu juga membatasi ya. Saya Arfan Yusri dan seluruh kru mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar